Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat SHC, kita akan jumpa lagi dalam perbincangan menarik pada kesempatan pagi hari ini. Baik, kita sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan mengulas beberapa materi, di mana materi ini sangat menarik. Ini saya akan membahas terkait dengan politik. Ya, di dalam kehidupan politik itu ada beberapa struktur, di mana struktur tersebut kita harus pahami dan kita harus ketahui. Yang pertama itu di dalam kehidupan politik ada negara, yang pertama, yang kedua ada kekuasaan, dan yang ketiga terkait dengan pengambilan keputusan, yang keempat kebijakan publik, dan yang kelima pembagian kekuasaan. Hal ini tentu seorang pemerintah, seorang negara harus memahami struktur-struktur tersebut agar seorang pemerintah, seorang negarawan maupun seorang pejuang itu tidak semena-mena di dalam mengemban dan memanfaatkan tugasnya yang ada di pemerintahan tersebut. Terkait yang pertama, tadi saya sebut satu itu bagian negara, di mana negara tersebut mempunyai tugas dan fungsi-fungsi tertentu. Tugas yang negara tentu harus membackup ataupun mensinergikan antara hubungan-hubungan tersebut, tugas-tugas tersebut, baik hubungan dengan negara maupun hubungan dengan luar negara, hubungan diplomasi ataupun hubungan non diplomasi, hubungan dengan negara lain tentu harus berjalan dengan seimbang, di mana di dalam hubungan tersebut tentu ada harapan, tentu ada tujuan yang harus dimanfaatkan baik masyarakatnya maupun untuk negaranya itu sendiri. Itulah pembahasan terkait dengan negara. Yang kedua di sini terkait dengan kekuasaan atau yang disebut dengan power. Kekuasaan di sini tentu mengemban berbagai macam aspek kehidupannya, bermacam-macam yang harus dilaksanakan. Sehingga seorang mempunyai kekuasaan tidak hanya pada level pemerintahan tersebut. Di tingkat paling rendah pun mereka mempunyai kekuasaan. Makanya kekuasaan di sini orang yang mempunyai mandat, orang yang mempunyai tugas, orang yang mempunyai wewenang penuh, disitulah orang mempunyai kekuasaan. Baik level yang paling rendah saya contohkan, misalnya seorang kepala keluarga tentu mempunyai kekuasaan, di mana mereka harus memutuskan, di mana mereka harus memberikan peraturan di dalam kehidupan rumah tangganya. Bukan hanya di situ saja, di level RT tentu seorang RT harus mempunyai kebijakan, seorang RT harus mampu memutuskan, seorang RT harus membangun jaringan komunikasi baik dengan antar lingkungannya ataupun dengan warganya. Tentu itu harus ada di dalam jiwa seorang pemimpin, di mana pemimpin tersebut mempunyai kekuasaan penuh, kekuasaan mutlak terhadap hal-hal yang mereka tugaskan. Bukan hanya di level RT saja, di level desa, di level kabupaten, di level provinsi maupun di level pusat tersebut. Disitulah orang-orang yang mempunyai kekuasaan mampu memutuskan, mampu membuat kebijakan, mampu membangun relasi. Karena kekuasaan tersebut bukan hanya menikmati daripada kepemimpinannya, tetapi harus menjalankan fungsi dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Yang ketiga terkait dengan pengambilan keputusan atau disebut dengan decision making. Dalam pengambilan keputusan tentu di sini harus melibatkan masyarakat, bukan hanya diputuskan oleh segelintir orang saja, bukan hanya
diputuskan oleh antar kelompok-kelompok saja, tetapi harus dilibatkan dalam pemutusan bersama, yaitu dengan melibatkan masyarakat. Karena pada dasarnya pengambilan keputusan tersebut harus masyarakat juga merasakan kemanfaatan dari keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut bukan hanya dimanfaatkan oleh orang segelintir saja, tetapi harus merasakan semuanya masyarakat tersebut. Nah, itulah terkait dengan pengambilan keputusan. Dan pengambilan tersebut tentu draftnya itu terkait dengan kebijakan atau yang disebut dengan policy blade. Nah, jadi kebijakan tersebut tentu harus mengikat, tentu harus memperoleh kemanfaatan, karena pada dasarnya kebijakan tersebut tentu ada tujuan, ada manfaat, dan ada sasarannya, sehingga dalam kebijakan tersebut bukan hanya kebijakan yang diambil secara sukarela, diambil secara mentah-mentah, tetapi kebijakan di mana kebijakan tersebut dapat menghasilkan kemanfaatan dan tujuan bersama. Terakhir di sini pembagian atau distribution atau alokasi. Nah, pembagian tersebut tentu harus difokuskan, di mana pembagian kebijakan, di mana pembagian tugas itu harus terstruktur dan sistematis, sehingga tugas seseorang yang mengemban tugas tentu harus sesuai dengan sasaran dan tujuan tersebut. Mungkin sampai di situ sobat SHC semua dalam penjelasan hari ini. Kita tutup sampai di sini, semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata ucapan dari saya pribadi mohon maaf yang tiada batas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.